Bab 2896 Pemanfaatan limbah. Ini mudah. Apakah menurutmu metode pemecah formasimu bisa menghentikanku? Ye Bufan menatapnya dengan dingin. Jika sebelumnya kau tidak menculik putriku dengan cara yang keji, aku pasti sudah menghancurkan formasimu sejak lama. Apakah Xiao Xing harus mengorbankan dirinya sendiri? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Wajah Sue Qianying masih penuh ketidakpercayaan. Sekalipun kamu bisa mengendalikan formasi ini, kamu harus punya cukup darah dan energi untuk mengaktifkannya. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin percaya bahwa ini benar. Dia pasti tahu bahwa dia telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan membayar harga yang sangat mahal untuk mengaktifkan formasi ini, tetapi pemuda di depannya melakukannya dengan mudah. Xiao Xing baru saja menghancurkan formasi dan tidak menghancurkan fondasinya, jadi darah dan energi yang tertinggal masih ada. Dan baru saja, dua prajurit penyeberangan kesengsaraan dibunuh oleh Sekte Iblis, dan darah serta energi mereka sudah cukup. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia melambaikan tangan ke situ Dianmo di sebelahnya, pergilah ke tahap itu, jangan buang begitu banyak darah dan tenaga, lanjutkan peningkatanmu sebelumnya. Ini, situ Dianmo masih sedikit ragu. Sebagai penduduk bumi, dia merasa sedikit tidak nyaman dalam hatinya menggunakan darah dan energi begitu banyak orang untuk mencapai tujuannya. Ye Bufan sangat memahami pikirannya, dan berkata, jangan punya beban psikologis apapun. Kamu harus tahu bahwa orang-orang ini ada di sini untuk membunuh kita, dan mereka pantas mati. Bahkan jika bukan kamu, mereka juga akan mati. Itu hanya pemborosan yang dimanfaatkan. Saya tahu, Saudara Ye. Tatapan mata situ Dianmo tampak tegas. Ia pun berbalik dan hendak melangkah menuju podium. Tidak, sama sekali tidak. Sue Qianying menemukan kekuatan entah dari mana dan memeluk pergelangan kakinya. Aku tuanmu dan aku telah menyelamatkan hidupmu. Tolong jangan bunuh aku. Beraninya kau mengatakan kau adalah tuanku. Situ Dianmo mengusirnya tanpa ampun. Apakah kamu menyelamatkanku atau menerimaku sebagai muridmu? Bukankah kamu sudah menjelaskan tujuanmu sebelumnya? Aku hanyalah alatmu. Kamu hanya ingin menggunakan aku untuk meningkatkan kultivasimu dan memurnikanku menjadi boneka darah. Apakah menurutmu aku harus berterima kasih padamu? Jika kamu hanya berkomplot melawanku, tidak apa-apa. Karena kamu membantuku, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Tapi kamu tidak boleh berkomplot melawan Saudara Ye. Menyerangnya adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi apapun yang terjadi. Setelah berkata demikian, dia melesat ke peron, lalu duduk bersila dan mulai menyerap energi darah yang mengalir deras. Pada saat ini, dia berkonsentrasi menyerap energi jauh lebih cepat daripada sebelumnya, dan darah serta energi murni mengalir deras ke dalam tubuhnya dengan panik. Sebagai tubuh roh darah, kecepatan penyerapan darah dan energi jauh lebih cepat daripada orang biasa. Pada saat ini, tingkat kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah Sue Qianying dipenuhi dengan keputusasaan saat dia jatuh ke tanah dengan sedih. Dia telah merencanakan hari ini selama 100 tahun, tetapi dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Pada saat ini, terdengar suara geraman marah dari samping, ini semua salahmu. Ambisimu lah yang menghancurkan Sekte Darah Suci. Sue Wuji juga menggertakkan giginya dan berkata, benar sekali, keserakahan dan ambisimu lah yang telah menghancurkan harapan terakhir Sekte Darah Suci, dasar wanita sialan. Murid-murid Sekte Darah Suci yang lain juga ikut mengutuk, dasar wanita jahat, kau bahkan bersekongkol melawan murid-muridmu sendiri, sekarang kau malah mendapatkan balasannya. Untuk sesaat, seluruh Sekte Darah Suci menjadi kacau, dan suara-suara kutukan terdengar sangat keras. Tetapi Sue Qianying tidak lagi mempedulikannya saat ini. Dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap Ye Bufan dengan wajah memohon. Dokter Ye, kali ini saya salah, tolong lepaskan saya. Asal Anda bisa memaafkan saya bersedia menyetujui semua permintaan Anda. Bersedia menjadi bawahan Anda atau bahkan mainan Anda, saya hanya meminta Anda untuk melepaskan saya kali ini. Ada orang yang lebih menghargai harga diri daripada nyawa, sementara yang lain justru sebaliknya. Rasanya sangat memuaskan saat membunuh orang lain,
tapi aku takut setengah mati saat giliranku tiba. Wanita ini jelas termasuk golongan terakhir. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan dan keangkuhan seperti sebelumnya, yang menunjukkan bahwa dia mampu mengendalikan segalanya. Wanita kejam sepertimu yang bahkan tidak menyayangkan anak-anak, apa hakmu untuk memintaku melepaskanmu? Ye Bufan tersenyum dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Kalau saja dia tidak lagi berguna, dia pasti sudah dipotong-potong sejak lama. Jika kau berani menyentuh putriku, kau akan mati. Tidak akan ada hasil lain. Lagi pula, bukankah kau sudah mempersiapkan tempat ini dengan matang? Membiarkanmu mati di formasi penghisap darah penjebak naga adalah hukuman terbesar untukmu. Setelah berkata demikian, dia menendang dan langsung menendang Sue Qianying menjauh. Pada saat ini, Lan Meir di sampingnya menarik napas dalam-dalam dan berjalan mendekat. Bisakah kita bicara? Ye Bufan menatapnya dengan tatapan mengejek, tentu, katakan padaku apa yang ingin kamu bicarakan. Lan Meir berkata, kami di Sekte Iblis dapat memberitahu Anda bahwa mulai sekarang kami tidak akan ada hubungannya satu sama lain, dan kami tidak akan menjadi musuh. Hahaha, Ye Bufan tertawa, bukankah ini hasil yang sudah ditakdirkan? Kalian semua akan mati hari ini dan ditakdirkan untuk tidak menjadi musuhku lagi. Ekspresi Lan Meir membeku, jika kau berani membunuh begitu banyak pasukan elit kami, Sekte Iblis tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jadi kenapa kalau kau tidak membiarkanku pergi? Ye Bufan menatapnya dengan sinis, hitung sendiri berapa kali hal ini terjadi, pernahkah kau berpikir untuk melepaskanku? Maksudmu aku tidak akan membunuhmu, lalu menunggumu menemukan cara untuk menyerangku lagi. Ini. Lan Meir terdiam sesaat. Sejak mereka bertemu di Tianlozu sebelumnya, dia telah berkali-kali membuat perhitungan dengan pihak lain, namun sayang, dialah yang akhirnya terluka. Satu-satunya perbedaannya adalah sebelumnya dia selalu dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri, tetapi kali ini dia terjebak dalam formasi dan tidak bisa pergi sama sekali. Jangan memaksa kami, memaksa kamu. Ye Bufan mencibir, kamu datang ke sini untuk mati. Siapa yang bisa kamu salahkan? Begitu. Dia selesai berbicara, ketiga Raja Iblis di sampingnya terbang ke udara dan menerkam ke arahnya. Karena kita tidak dapat mencapai kesepakatan melalui negosiasi, satu-satunya solusi adalah menggunakan kekuatan. Menurut pemikiran Sekte Iblis, selama mereka dapat mengendalikan pemuda ini, mereka akan memiliki kendali penuh atas situasi tersebut. Sangat disayangkan bahwa Ye Bufan sekarang menjadi pengendali formasi dan kultivasinya jauh lebih kuat dari mereka. Bagaimana mungkin mereka berhasil? Ketiga orang itu baru saja berlari mendekat ketika mereka merasakan kilatan di depan mata mereka dan telah kehilangan sasaran. Ketika mereka menemukan Ye Bufan lagi, dia sudah berada di luar formasi. Dia berbalik dan melirik orang-orang dalam formasi itu, nikmatilah. Ini adalah waktu terakhir kalian. Seiring berjalannya waktu, orang-orang dari Sekte Darah Suci dan Sekte Iblis terus-menerus terkuras darah dan energinya, dan semangat mereka pun semakin melemah. Mari kita serang bersama. Aku tidak yakin kita bisa menembus penghalang formasi ini. Orang-orang dari Sekte Darah Suci telah sepenuhnya runtuh ke tanah, sementara orang-orang dari Sekte Iblis tidak mau menyerah dan melancarkan serangan gila-gilaan terhadap perisai cahaya. Tetapi hasilnya tidak berubah sama sekali. Penghalang formasi dari Dragon Trapping Blood Sucking Array tidak begitu mudah untuk ditembus. Mereka bekerja lama sekali, tetapi tidak ada hasil apa-apa kecuali darah dan tenaga mereka terkuras dengan kecepatan yang semakin meningkat. Kemudian, orang-orang ini mengubah taktik mereka dan mencoba menyerang penghalang kecil di peron, tetapi mereka tetap gagal. Orang-orang ini terjebak dalam formasi itu, mata mereka dipenuhi keputusasaan, dan mereka hanya bisa menunggu kematian datang. Tolong biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi, aku bersedia menyetujui semua persyaratanmu. Seseorang mengambil langkah pertama, dan kemudian suara permohonan orang-orang dari Sekte Iblis terdengar satu demi satu. Karena tidak ada harapan sama sekali untuk mendobraknya dengan paksa, satu-satunya cara yang tersisa adalah memohon belas kasihan. Ketiga bangsawan dan Lan Meir semuanya mendesah. Pada titik ini mereka sudah putus asa.
Bab 2897 Sebuah berkah terselubung. Ye Bufan memiliki ekspresi acuh tak acuh dan tidak memiliki belas kasihan pada orang-orang ini. Pertama, orang-orang di Sekte Iblis selalu melakukan banyak hal jahat, dan kedua, orang-orang ini ada di sini untuk membunuhnya. Jika posisinya terbalik, mereka akan membunuhku tanpa ragu-ragu dan tidak akan memberiku harapan sedikitpun. 1 jam kemudian, aura Situdianmo tiba-tiba meledak dan mencapai puncaknya dalam sekejap, dan dia telah mencapai puncak kesengsaraan. Pada saat yang sama, bola-bola kabut darah meledak dari orang-orang dari Sekte Darah Suci dan Sekte Iblis, menguras habis sisa hidup mereka. Pada saat yang sama, gumpalan jiwa meluap dari Istana Niwan dan berkeliaran di sekitar formasi penghisap darah penjebak naga dengan panik. Sekalipun mereka telah berubah menjadi roh, mereka tetap tidak dapat pergi. Ye Bufan tidak mengatakan sesuatu yang sopan dan langsung mengeluarkan botol pemurnian iblis dan mengumpulkan semuanya. Sebelumnya, dia tidak berani menggunakan botol pemurnian iblis di depan semua orang karena dia takut orang lain akan menginginkannya. Namun kini Situdianmo sudah mencapai puncak kesengsaraan dan berdiri di puncak kekuasaan di dunia ini, ia tak perlu lagi mengkhawatirkan hal tersebut. Selain itu, orang lain tidak mengetahui fungsi sebenarnya dari botol pemurnian iblis, dan tidak tahu apakah itu dapat memurnikan jiwa yang diambil menjadi pil. Dalam situasi ini, daya tariknya tidak cukup untuk membuat orang-orang tersebut mengambil risiko. Faktanya, memang demikianlah kenyataannya. Meskipun Wen Susu dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut, itu hanyalah ekspresi sesaat. Ada begitu banyak hal tentang Ye Bufan yang mengejutkan mereka, jadi sebotol kecil bukanlah masalah besar. Dalam pandangan mereka, orang-orang dari Sekte Darah Suci menculik Xiao Yezi, dan orang-orang dari Sekte Iblis memanfaatkan situasi dan ingin menangkap mereka semua sekaligus. Wajar saja jika jiwa orang-orang seperti itu hancur. Tapi Ye Bufan punya rencananya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa waktu untuk kembali ke rumah semakin dekat, jadi akan menjadi hal yang baik untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya kultivasi untuk keluarganya di sana. Saudara Ye, saya berhasil. Sebuah suara gembira terdengar, dan Situdianmo langsung datang ke hadapan Ye Bufan dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Setelah melalui banyak hal, dia telah melihat aturan dunia ini dengan jelas, kekuatan menentukan segalanya. Hanya ketika Anda cukup kuat Anda dapat melindungi orang-orang di sekitar Anda. Karena alasan inilah dia bersedia menerima peningkatan dari Dragon Trapping Blood Sucking Array. Demi saudara Ye, dia bersedia melakukan apa saja asalkan dia bisa membantunya. Senang sekali bisa berhasil. Ye Bufan menepuk punggungnya, lalu mengangkat tangannya dan melepaskan formasi penghisap darah penjebak naga. Saat menoleh ke belakang, dia melihat Sui Qianying, Lan Meir dan 3 orang terhormat dari Sekte Iblis. Mereka telah berubah sepenuhnya menjadi mumi. Itulah harga yang mereka bayar atas keserakahan mereka. Pada saat yang sama, dia diam-diam merasa heran melihat jarak antara tahap puncak dan tahap akhir kesengsaraan. Tahukah Anda, hakikat dan darah dari begitu banyak orang pastilah merupakan suatu kekuatan yang amat dahsyat. Tetapi sekarang setelah semuanya terkonsentrasi bersama, Situdianmo hanya maju 1 tingkat. Baiklah, semuanya masuklah dan mulai memanen hasil rampasan kita. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan cincin penyimpanan Sui Qianying jatuh ke tangannya. Namun ia kecewa karena meski ia pemimpin sebuah sekte, tidak banyak hal baik di dalamnya. Namun hal itu dapat dimengerti. Setelah bertahun-tahun bersembunyi di sini, masuk akal jika tidak banyak sumber daya. Tetapi ketika kesadaran spiritualnya menyentuh sebuah batu di sudut, matanya tiba-tiba berbinar, batu misterius berwarna-warni. Ye Bufan sangat gembira. Secara kebetulan yang aneh ia menemukan potongan kelima batu misterius berwarna-warni di sini. Benda ini lebih berharga baginya daripada harta apapun, dan ini membawanya selangkah lebih dekat untuk kembali ke rumah. Ada hampir 200 orang dari Sekte Darah Suci dan Sekte Iblis yang hadir, dan segera setumpuk besar cincin penyimpanan diletakkan di depan Ye Bufan. Semua orang tahu betul bahwa pertempuran hari ini dapat dikatakan merupakan prestasi satu orang. Kalau bukan karena laki-laki di depan mereka, merekalah yang akan mati,
apalagi berharap mendapatkan harta karun ini. Indra spiritual Ye Bufan yang kuat menyelimuti cincin penyimpanan tersebut, namun dia tidak menemukan batu misterius berwarna lain, dan dia pun merasa agak kecewa. Akhirnya, ia mulai membagikan rampasannya. Ramuan spiritual dan bahan pemurnian semuanya diambil olehnya. Hal-hal ini tidak banyak berguna bagi orang lain. Adapun pil dan batu roh yang sudah jadi, semuanya diberikan kepada Wen Susu, yang diminta untuk mendistribusikannya sebagaimana mestinya. Batu roh dari Sekte Iblis dan Sekte Darah Suci yang digabungkan jumlahnya tidak sedikit, dan semua orang sangat gembira. Kali ini, dengan mengikuti pemimpin sekte, saya tidak hanya meningkatkan kultivasi saya, tetapi saya juga memperoleh banyak sumber daya untuk berkultivasi. Itu tentu saja merupakan keuntungan besar. Semuanya telah dialokasikan, dan Ye Bufan menyegel formasi penghisap darah perangkap naga di sini untuk mencegahnya digunakan oleh orang lain. Kemudian dia memimpin semua orang ke surga ke-9 dan kembali langsung ke kota Kekaisaran Daxing. Dengan Jiutian, senjata spiritual terbang tingkat atas, mereka dapat kembali lebih cepat daripada saat mereka datang ke sini. Hanya butuh waktu setengah hari bagi mereka untuk kembali ke markas Paviliun Tianshui. Semua orang tahu bahwa Dr. Ye dan istrinya akan bersatu kembali setelah lama berpisah, jadi mereka semua dengan bijaksana pergi dan tidak ada seorang pun yang datang mengganggu mereka. Wen Susu menatapnya dengan ekspresi rumit dan akhirnya kembali ke kediamannya. Ye Bufan telah membawa Ye kecil keluar dari istana Raja Naga dan mengembalikannya ke pelukan Lansi. Mereka semua kembali ke halaman kecil tempat mereka tinggal sebelumnya. Setelah makan malam, semua orang berkumpul di halaman. Ye Bufan melihat sekeliling dan akhirnya menghela napas panjang. Setelah sekian lama, dia sudah terbiasa dengan Xiao Xing yang selalu mengikutinya kemana-mana, dan sekarang dia merasa jauh lebih hampa di dekatnya. Su Lingsuang tahu apa yang sedang dipikirkannya, suamiku, jangan terlalu khawatir. Cepat atau lambat kita akan naik ke surga, dan kemudian kita bisa bertemu dengan Suster Xiao Xing lagi. Ye Bufan mengangguk. Pada titik ini dia tidak dapat mengubah apapun. Baiklah, aku akan menidurkan Xiao Ye. Kakak Lingsuang, kau bisa ikut denganku. Kita bisa menjaga si kecil bersama-sama. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan lagi. Lansi berdiri, menarik Su Lingsuang dan pergi. Ye Bufan tentu saja tahu niat kedua wanita itu. Dia tidak perlu malu saat ini dan langsung menarik Situ Dianmo ke kamarnya. Mereka berdua berada sendirian di dalam sebuah ruangan, dan suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi jauh lebih ambigu. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat wajah halus Situ Dianmo, matanya selembut air, menatapnya dengan serius. Untungnya, ini masih Dianmo milikku. Tidak ada yang berubah. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa menjelaskannya kepada senior Situ saat aku kembali. Kakak Ye, sesungguhnya aku sudah berubah. Situ Dianmo bersandar di lengan Ye Bufan, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Apa yang berubah? Apakah kamu terluka? Ye Bufan menjadi gugup dan mengamatinya dari atas ke bawah, namun tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kekuatan garis keturunanku telah berubah. Sekarang aku telah kembali menjadi manusia dan bukan lagi vampir. Wajah cantik Situ Dianmo berseri-seri bagaikan bunga ketika mengucapkan hal itu. Jelas terlihat bahwa dia sangat bahagia dan juga sangat peduli dengan identitas sebelumnya sebagai vampir. Namun, wajar saja jika kita memikirkannya. Tidak ada wanita yang ingin berubah menjadi kelelawar jelek itu. Benar-benar, Ye Bufan meraih pergelangan tangannya, memeriksa denyut nadinya lagi, dan akhirnya tampak bahagia. Tampaknya ini merupakan berkah tersembunyi. Ya, Situ Dianmo mengangguk. Meskipun kungfu darah suci adalah kungfu jahat, namun kungfu ini didasarkan pada darah. Itu hanya untuk memurnikan darah yang tertinggal di tubuhku oleh klan darah. Ye Bufan berkata, ini adalah hal yang hebat. Kungfu hanyalah kungfu. Tidak ada perbedaan antara baik dan jahat. Kuncinya terletak pada hati manusia. Anda tidak perlu memiliki beban psikologis apapun. Saudara Ye, sekarang aku adalah manusia sejati, dan kita bisa bersama. Dia tidak berbicara dengan suara keras, tetapi sepertinya suaranya telah menguras seluruh tenaganya. Setelah selesai berbicara,
Dia menundukkan kepalanya dan menatap jari kakinya, pipinya begitu merah hingga tampak berdarah. Ye Bufan sudah tidak perawan lagi seperti dulu, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan gadis itu. Dia mengangkatnya dan berjalan menuju tempat tidur besar di sebelahnya. Setelah melalui begitu banyak hal dan menunggu begitu lama, akhirnya hal itu terjadi. 10.000 kata dihilangkan di sini, silakan isi sendiri bagian yang kosong. Bab 2898, Obat Menyembuhkan Penyakit. Setelah beberapa jam, awan berhenti dan hujan berhenti. Keduanya berbaring di tempat tidur sambil berpelukan, dan Ye Bufan terus mendesah dalam hatinya. Walaupun mereka sudah kembali menjadi manusia, namun fisik kekar peninggalan para vampir masih tetap ada dan daya juang mereka tidak kalah hebat dibandingkan para barbar yang memang terkenal dengan kekuatan fisiknya. Situ Dianmo bersandar di pelukan Ye Bufan, menyelesaikan transformasinya dari gadis menjadi wanita. Pipinya merona dan dia penuh pesona. Saudara Ye, bisakah kita kembali ke bumi? Tentu saja bisa. Kami akan segera bisa kembali. Setelah pengalaman di Pulau Panlong 9 belokan, Ye Bufan sangat percaya diri dengan pencapaiannya saat ini dalam formasi. Satu-satunya yang tidak dimilikinya adalah 2 batu hitam 5 warna lainnya. Bagaimana dengan saudara-saudari kita? Apakah kalian sudah menemukan mereka semua? Situ Dianmo juga tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang dibawa ke terowongan luar angkasa. Belum, Ye Bufan berkata, sekarang setelah kami menemukan kalian, Yi Luoxiang, dan Leng Qingqiu, Ye Tian masih hilang. Selain kalian, ada satu orang lagi yang dibawa ke benua Kunlun, tetapi kami belum tahu siapa orangnya. Dia mendengar berita ini dari Jiao Da, tetapi masih belum ada petunjuk. Apakah ada orang lain? Situ Dianmo berkata, Saudara Ye, apa yang telah Anda alami sejak Anda datang ke sini? Bisakah Anda memberitahu saya? Oke, kedua pria itu saling berpelukan dan mulai berbicara. Ye Bufan menceritakan dari awal hingga akhir apa yang dialaminya setelah datang ke benua Kunlun. Situ Dianmo mendengarkan dengan tenang, ekspresinya terus berubah. Terkadang senang, terkadang khawatir, terkadang marah. Ketika saya mendengar bahwa saudara Ye telah datang ke Kekaisaran Dasun untuk menemui saya merasa sangat tersentuh. Ketika dia selesai menceritakan seluruh kisahnya, matanya penuh kegembiraan. Jadi begitulah adanya, saudara Ye. Saya tidak menyangka pengalaman Anda begitu kaya dan menakjubkan. Meskipun dia juga diteleportasi ke benua Kunlun, pengalamannya jauh lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Ye Bufan juga mendesah. Pengalamannya memang terlalu kaya. Dia telah melalui banyak situasi berbahaya dan lolos dari kematian berkali-kali. Saudara Ye, bisakah kita menemukan Ye Tian dan yang lainnya? Haruskah kita membawa mereka kembali bersama kita? Ye Bufan mengangguk, ya, kita tidak hanya harus menemukan batu misterius 5 warna, tetapi juga mengambil kembali semua yang mereka miliki. Besok, aku akan meminta bantuan para murid dari semua sekte besar. Kita harus menemukan Ye Tian apapun yang terjadi. Waktu berlalu dengan cepat sementara keduanya berbicara. Pada saat itu, suara kokok ayam jantan emas sudah terdengar dan di luar sudah terang benderang. Meskipun mereka tidak tidur sepanjang malam, keduanya berada di tahap penyeberangan kesengsaraan, jadi dampaknya tidak terlalu besar. Setelah sarapan, Ye Bufan memurnikan beberapa pil dan membagikannya kepada semua orang. Ini dimaksudkan untuk membantu banyak kultivator memperbaiki kekurangan darah dan energi mereka dengan cepat. Dengan pil ini, Zhang Qiaochu dan yang lainnya akan mampu memulihkan tingkat kultivasi mereka sebelumnya dalam 3 hari. Ye Bufan meminta semua orang untuk membantunya menemukan seseorang, dan pada saat yang sama menggambar potret Ye Tian. Adapun siapa orang lainnya, dia masih belum jelas, jadi dia hanya bisa meminta semua orang untuk membantu mengawasinya. Jangan khawatir, Dr. Ye. Begitu aku kembali ke sekte, aku akan segera mengerahkan semua orang untuk membantumu menemukan seseorang. Semua orang mengemukakan pendapat mereka, termasuk Zhang Qiaochu dari Sekte Xuantian dan kakak laki-laki serta perempuan senior Wen Susu dari Istana Taixu. Yang kita kekurangan sekarang adalah susunan teleportasi. Jika tidak dapat diperbaiki, tidak seorang pun dapat pergi. Tepat pada saat itu,
gerbang halaman terbuka dan seorang lelaki setengah baya masuk dari luar. Dia adalah manajer Paviliun Jubao. Dr. Ye, ini adalah bahan-bahan yang Anda minta. Kami sudah mengumpulkan semuanya. Kata pelayan itu seraya dengan hormat menyerahkan sebuah cincin penyimpanan. Ye Bufan melihat sekilas dan menemukan semua bahan yang ia butuhkan tersedia, beberapa bahkan jumlahnya 2 atau 3 kali lipat. Ternyata itu adalah Paviliun Jubao. Mereka membantu saya mengumpulkan semua materi dengan sangat cepat. Namun, Luo Yudi tidak datang, melainkan mengirim pengurus rumah tangganya. Tampaknya simpul di hatinya masih belum teratasi. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Hal semacam ini tidak dapat dipaksakan. Sekarang semuanya sudah siap, dia segera membawa semua orang menjauh dari sini dan bergegas menuju susunan teleportasi. Dia sudah punya gambaran jelas tentang formasi di sini, dan hanya masalah waktu untuk memperbaikinya. 2 hari kemudian, Ye Bufan tidak hanya memulihkan susunan teleportasi menuju Provinsi Tianmang, tetapi juga memperbaiki susunan teleportasi ke negara bagian lain. Baiklah, semuanya bisa kembali. Setelah susunan teleportasi diperbaiki, Paviliun Jubao mengirim orang untuk mengambil alih. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Ye Bufan membawa Situ Dianmo dan Su Ling Suang dan menaiki susunan teleportasi ke Tianmangsu. Melihat kepergiannya, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Zhang Qiaochu menggelengkan kepalanya sedikit, tampak muram. Saya selalu memiliki pandangan yang tinggi terhadap diri saya sendiri, dan hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat saya kagumi, tetapi Dr. Ye jelas merupakan pengecualian. Dia telah mencapai kesuksesan besar di usia yang begitu muda dan sepenuhnya layak menyandang gelar peri. Ya, bakat Dr. Ye tak tertandingi. Gong Junyi bergema dan melirik ke samping. Wen Susu berdiri di sana dengan linglung. Meskipun Ye Bufan sudah pergi, matanya masih tertuju pada susunan teleportasi. Adik perempuan, kamu sebenarnya bisa mengikutinya. Wen Susu tersadar kembali dan menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak pantas untuknya. Sebagai orang suci dari Istana Taiksu dari Sekte Suci, orang kuat yang telah mencapai masa kesengsaraan di usia muda, selalu saja ada orang lain yang tidak layak baginya. Tetapi sekarang setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Bahkan dengan keunggulan Wen Susu, dia tidak dapat dibandingkan dengan Ye Yixian. Ye Bufan keluar dari susunan teleportasi dan segera kembali ke lembah Jueqing. Medical Immortal Ye telah kembali. Ini benar-benar Medical Immortal Ye, Medical Immortal Ye telah kembali. Lembah Jueqing sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah melihat Ye Bufan kembali, banyak murid bersorak kegirangan. Segera setelah itu, beberapa tokoh bergegas keluar dari sekte tersebut. Leng Qingqiu lah yang memegang Yi Luoxiang, diikuti oleh Lu Sueman, Hu Yao Yao dan lainnya. Selain itu, ada Jueran dan Zhong Limei, bersama murid inti sekte lainnya. Semua orang telah dengan tidak sabar menunggu kepulangannya selama berhari-hari. Saudari Leng, Saudari Siang-Siang, saya di sini. Melihat Yi Luoxiang dan Leng Qingqiu, Situ Dianmo segera bergegas mendekat. Rasanya seperti bertemu teman lama di negeri asing, dan itulah perasaan yang dirasakannya saat ini. Meskipun Leng Qingqiu memiliki kepribadian yang membosankan, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya saat ini. Hanya Yi Luoxiang yang tampak bingung. Dia merasa bahwa wanita di depannya sangat familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa dia. Baiklah, mari kita semua kembali. Ye Bufan memimpin semua orang kembali ke aula utama sekte, dan kemudian dia dengan tidak sabar mengeluarkan pil pemulih jiwa yang telah disempurnakan dan memberikannya kepada Yi Luoxiang untuk dimakan. Semua orang di aula menatap Yi Luoxiang, menantikan hasilnya. Bahkan Ye Bufan sedikit gugup, meskipun tercatat dalam tradisi medis kuno bahwa ramuan semacam ini sangat efektif dalam menghancurkan segel kesadaran spiritual. Namun hal itu masih sekadar teori dan belum dipraktikkan. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, dan jika pil itu tidak mempan, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Di bawah perhatian semua orang, 1/4 jam berlalu, lalu 2/4 jam berlalu, dan tiba-tiba ada tatapan aneh di mata Yi Luoxiang.
Pada saat itu segelnya rusak, dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benaknya. Saudara Ye, Yi Luoxiang dengan gembira melemparkan dirinya ke pelukan Ye Bufan. Dengan sorak kegirangan ini, hati semua orang menjadi tenang. Fakta telah membuktikan bahwa obat tersebut dapat menyembuhkan penyakit apapun dan pil pemulih jiwa itu ampuh. Bab 2899 Istana Peri Piao Miao. Saudara Ye, saya ingat semuanya. Saya turut prihatin. Yi Luoxiang menangis terseduh-seduh, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Apa yang kau bicarakan? Jika bukan karena aku, kau tidak akan pernah datang ke benua Kunlun. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menyeka air mata dari sudut matanya. Baiklah, semuanya sudah berakhir. Segel Ye Bufan akhirnya terangkat, dan semua orang yang hadir dipenuhi dengan kegembiraan, dan suasananya tiba-tiba menjadi jauh lebih santai. Pada periode waktu berikutnya, Ye Bufan mulai membantu semua orang meningkatkan kultivasi mereka. Lagi pula, dia punya banyak pil senyuan sekarang. Sehari kemudian, tingkat kultivasi setiap orang yang tinggal di lembah Jueqing telah berubah. Leng Qingqiu dan Yi Luoxiang mencapai tahap tengah kesengsaraan, Nalan Yujia, Jueran dan Zhongli Mei mencapai tahap awal kesengsaraan, Jiang Fangzhu, Lu Sueman dan Hu Yaoyao semuanya mencapai puncak Mahayana. Kecepatan peningkatan yang begitu cepat dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya, dan hanya Ye Bufan yang dapat melakukannya. Ketika semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka, ledakan tawa terdengar di luar pintu. Dr. Ye, saya di sini untuk menemui Anda. Begitu dia selesai berbicara, Yu Buzu, kepala istana Taixu, masuk dari luar. Dia selalu mengirim orang untuk menjaga lembah Jueqing. Itulah sebabnya dia mendengar berita kembalinya Ye Bufan dan segera datang mengunjunginya. Kedua pria itu memasuki ruangan, dan Yu Buzu berkata, Dr. Ye, Anda bertindak terlalu cepat. Saya kira Anda akan membutuhkan waktu setidaknya beberapa bulan untuk kembali. Ye Bufan tersenyum tipis, saya menemukan beberapa peluang secara kebetulan, jadi saya datang sedikit lebih cepat. Memang, meskipun ia terlempar ke Laut Iblis, ia kemudian diteleportasi ke benua buas dengan bantuan batu void, yang tidak menunda banyak waktu. Kemudian, dia mempromosikan Jiutian menjadi senjata spiritual terbang tingkat atas dan berhasil memperoleh rumput pengembalian jiwa. Segala sesuatunya terjadi jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Pahlawan selalu muncul dari masa muda, hal itu benar-benar membuat orang tua ini mengaguminya. Yu Buzu secara alami tahu bahwa apa yang terjadi tidak akan sesederhana yang dia katakan, tetapi dia tidak melanjutkan topik itu dan bertanya, apa rencana Ye Yixian selanjutnya? Saya ingin menemukan sesuatu dan dua orang. Ye Bufan memberitahu Ye Tian tentang situasi batu misterius 5 warna dan Ye Tian, dan akhirnya berkata, kekuatanku benar-benar terbatas, jadi aku meminta bantuanmu, Tuan Istana Master. Saya dapat membantu mengawasi batu misterius 5 warna itu, tetapi sangat sulit untuk menemukan seseorang. Yu Buzu berkata, awalnya aku akan pergi ke Tianwuzu dan kali ini aku datang untuk berpamitan. Jika Ye Yixian ingin mencari seseorang, dia mungkin juga ikut denganku. Kali ini, aku akan berpartisipasi dalam upacara pengakuan keluarga. Tidak hanya aku, Su Yonghuang, dan Istana Taixu juga akan mengirim orang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini akan menjadi acara akbar terbesar di benua Kunlunku. Semua sekte besar akan mengirim orang ke tempat kejadian. Ini adalah waktu yang tepat untuk mencari seseorang. Itu ide bagus. Mata Ye Bufan berbinar, lalu dia bertanya dengan bingung, Tuan Istana Yu, upacara pengakuan keluarga macam apa ini? Acaranya begitu meriah. Dia sungguh terkejut. Sekte suci memiliki status tinggi di benua Kunlun, dan mereka bahkan tidak repot-repot bertanya tentang urusan sekte bintang 9. Sekarang setelah 3 sekte utama berkumpul bersama untuk berpartisipasi dalam upacara pengenalan keluarga, dapat dilihat bahwa identitas pihak lain jelas tidak biasa. Yu Buzu berkata, aku ingin tahu apakah Tabib Ye pernah mendengar tentang Istana Abadi Piao Miao. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu banyak, saya belum pernah mendengarnya. Dia pernah mendengar bahwa tingkat tertinggi adalah 3 sekte suci sebelumnya,
dan sekarang istana abadi Piao Miao ini tampaknya sangat tidak biasa. Yu Buzu berkata, istana Piao Miao tidak terlibat dalam urusan duniawi selama bertahun-tahun, dan Dr. Ye adalah seorang berbakat muda, jadi tidak mengherankan jika dia tidak mengetahuinya. Ye Bufan menjadi semakin penasaran, apa asal-usul istana Piao Miao ini. Ceritanya panjang. Yu Buzu membuka diri dan mulai berbicara tentang istana Piao Miao, kita harus menyebutkan pendirinya, Nyonya Fang Hua. Secara umum, umur para kultivator jauh lebih panjang dibandingkan umur orang biasa. Bukanlah suatu masalah bagi mereka untuk hidup lebih dari 1000 tahun pada masa kesengsaraan, namun sangat jarang bagi mereka untuk hidup lebih dari 3000 tahun. Akibat dari waktu yang begitu lama tersebut, seseorang telah mengalami musibah surgawi dan tidak akan mampu bertahan di dunia ini terlepas dari kegagalan atau keberhasilannya, atau telah binasa karena sebab yang lain. Sekalipun kamu tidak berbuat apa-apa dan hanya bersembunyi untuk berlatih, umurmu paling lama hanya 3000 tahun. Namun Nyonya Fang Hua adalah kasus khusus. Tidak seorang pun tahu berapa umurnya. Satu hal yang pasti, usianya sedikitnya 3000 tahun. Petik 2. Ye Bufan bertanya, mengapa demikian? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentangnya? Petik 2. Yu Buzu menggelengkan kepalanya, pasti ada sesuatu yang istimewa, tetapi aku tidak begitu yakin tentang itu. Nyonya Fang Hua adalah generasi yang sama dengan pendiri istana Taiksuku. 3000 tahun yang lalu, dia sudah menjadi salah satu orang paling kuat di negeri Dongeng Kunlun dan mendirikan istana peri Piao Miao. Namun, sekitar 1000 tahun yang lalu, putrinya, Peri Linglong, gagal dalam pelariannya dari malapetaka. Sejak saat itu, Nyonya Fang Hua mengalami pukulan hebat dan mengumumkan bahwa dia akan menutup sekte dan berhenti mencampuri urusan dunia. Meskipun tidak ada yang keluar dari istana peri Piao Miao selama bertahun-tahun ini, itu tidak memengaruhi reputasinya sama sekali. Selama Nyonya Fang Hua masih hidup, tidak ada yang berani meremehkan istana peri Piao Miao, termasuk 3 sekte suci utama kita. Petik 2. Oh, Ye Bufan mengangguk. Dia memahami asal-usul istana peri Piao Miao ini, yang mirip dengan sekte tersembunyi di bumi. Meskipun mereka tidak ikut campur dalam dunia seni bela diri, kekuatan mereka sudah pasti kelas atas. Memikirkan hal ini, dia bertanya lagi, Tuan Istana Yu, ada apa dengan pertemuan pengenalan keluarga ini? Yu Buzu berkata, menurut istana peri Piao Miao, Nyonya Fang Hua baru-baru ini mengadopsi seorang putri baptis dan sangat mencintainya, jadi dia mengadakan pertemuan pengenalan keluarga ini. Pasti putri baptis inilah yang membantunya mengatasi rasa sakit karena kehilangan putrinya, jadi dia ingin kembali ke dunia. Aku juga sangat ingin tahu tentang wanita luar biasa seperti apa yang bisa memenangkan hati Nyonya Fang Hua. Ada banyak orang yang memiliki ide yang sama denganku, jadi pertemuan reuni keluarga ini pasti akan sangat meriah. Jika Ye Yixian ingin menemukan seseorang, itu akan menjadi orang yang tepat. Ye Bufan berkata, bisakah aku pergi meskipun aku tidak diundang? Tentu, Yu Buzu berkata, pertemuan reuni keluarga ini sangat meriah, dan tidak ada batasan jumlah orang yang datang. Alasan mengapa mereka memberi undangan kepadaku dan yang lainnya hanyalah masalah harga diri. Ye Bufan mengerti. Ini setara dengan tamu istimewa di bumi. 3 sekte suci utama diundang untuk meningkatkan tingkat pertemuan pengakuan ini, sementara orang lain dapat berkunjung sesuka hati tanpa batasan. Kalau begitu, aku akan pergi bersama kepala istana. Dia langsung setuju. Seperti yang dikatakan Yu Buzu, ini memang kesempatan bagus untuk menemukan seseorang, dan dia tidak punya solusi yang lebih baik saat ini. Setelah membuat keputusan, dia segera mengumpulkan Leng Qingqiu, Situ Dianmo dan yang lainnya dan mengumumkan keputusan tersebut. Biarkan semua orang bersiap dan berangkat dalam 1 jam. Melihat begitu banyak wanita cantik yang menakjubkan di sekelilingnya, meskipun Yu Buzu adalah pria berhati murni, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaguminya. Ye Yixian memang pemuda yang romantis. Dia punya banyak orang kepercayaan. Tapi itu tidak mengherankan. Dengan penampilan dan bakat dewa medis, wanita mana yang tidak tergoda? Di acara reuni keluarga ini, mungkin Peri Qinceng juga akan menunjukkan kebaikan kepadaku.
Jika aku bisa menjadi menantu Nyonya Fang Hua, tidak ada seorang pun di seluruh benua Kunlun yang berani menggangguku. Yu Buzu awalnya hanya menghela nafas dengan santai, tetapi Ye Bufan tergerak setelah mendengarnya, dan bertanya tanpa sadar, Tuan Istana Yu, apa sebutanmu untuk putri baptis Nyonya Fang Hua? Petik 2 Bab 2900, Peri yang Memikat. Yu Buzu terkekeh. Menurutnya, Ye Bufan tersentuh oleh apa yang baru saja dia katakan. Peri Qingcheng, konon putri baptis Nyonya Feng Hua secantik peri. Kecantikannya sungguh langka. Dokter Ye bisa mencobanya. Ye Bufan bertanya lagi, Tuan Istana, apakah dia tahu namanya? Entah kenapa, saat mendengar nama peri Qingcheng, dia langsung teringat pada Gu Qingcheng. Mungkinkah dia orang terakhir yang dibawa ke Kunlun Wonderland? Namun kemungkinan terjadinya hal itu terlalu rendah. Saya tidak yakin tentang itu. Yu Buzu berkata, sekarang semua sekte kelas atas di seluruh benua Kunlun tahu tentang peri Qingcheng ini, tetapi tidak banyak yang tahu namanya. Pada titik ini dia tertawa lagi, jika Dr. Ye tertarik, Anda dapat bertanya langsung kepadanya. Mungkin peri Qingcheng akan memberitahu Anda secara pribadi. Ye Bufan tidak melanjutkan topik ini. Dia akan tahu apakah itu Gu Qingcheng atau bukan setelah dia bertemu dengannya sendiri. Jika itu benar, maka bersyukurlah kepada Tuhan atas pertolongannya. Dia menanyakan beberapa pertanyaan lagi, namun sayang peri Qingcheng baru saja muncul dan lelaki tua itu tidak tahu lebih banyak daripada dia, jadi dia tidak memperoleh informasi berguna lagi. 1 jam kemudian, semua orang meninggalkan lembah Jueqing bersama-sama dan terbang menuju susunan teleportasi. Merasakan tingkat kultivasi orang-orang di sekitar Ye Bufan, Yu Buzu terkejut. Ada begitu banyak orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan, dan yang terendah memiliki puncak tahap Mahayana. Yang paling mengerikan adalah Situ Dianmo. Perasaan masuk jauh ke dalam laut sumber hanya terlihat pada penatua tertinggi. Mungkinkah gadis kecil ini adalah orang kuat yang telah mencapai puncak kesengsaraan? Tapi bagaimana ini mungkin? Hal yang sama berlaku untuk Ye Bufan di sampingnya. Meskipun ia tampak berada pada tahap kultivasi Mahayana, kekuatannya tidak jauh lebih buruk daripada kekuatannya sendiri. Dr. Ye, Anda benar-benar membuka mata saya hari ini. Dengan kekuatan orang-orang Anda, saya khawatir mereka tidak jauh lebih lemah dari 3 sekte suci utama kita. Selama Anda bersedia, Anda akan segera menjadi sekte suci keempat di benua Kunlun. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, saya tidak tertarik dengan ini. Yang harus dilakukannya sekarang adalah mengumpulkan orang-orangnya yang tersebar, lalu memperbaiki jalur luar angkasa untuk kembali ke bumi. Dia tidak peduli apakah itu sekte suci atau bukan. Kelompok itu bergerak sangat cepat dan tiba di prefektur Tianwu melalui susunan teleportasi. Dipimpin oleh Yu Buzu, mereka terbang menuju Istana Abadi Piao Miao. Provinsi Tianwu, sebagai provinsi terkuat dan terkaya secara spiritual di seluruh benua Kunlun, memiliki wilayah yang sangat luas. Yang paling terkenal di sini adalah 2 gerbang suci, satu adalah gerbang Suantian di utara dan lainnya adalah Istana Taiksu di selatan. Namun, ada satu tempat di timur yang tidak diketahui kebanyakan orang, yaitu Istana Peri Piao Miao. Tempat ini biasanya dijaga oleh berbagai formasi, sehingga menyulitkan orang biasa untuk mendekatinya. Begitu Anda masuk, Anda akan menemukan bahwa energi spiritual di sini 10 kali lebih padat daripada di luar, dan bahkan mengembun menjadi gumpalan kabut peri. Burung-burung dan binatang spiritual dapat terlihat di mana-mana, dan tempat itu tampak seperti negeri dongeng di bumi. Istana Peri Piao Miao dibangun di bagian tengah, bagaikan bangunan yang turun dari langit, dengan balok-balok ukiran dan bangunan-bangunan yang dicat, megah dan kemasan, serta dikelilingi kabut. Tidak heran jika ia pantas diberi nama Piao Miao. Pada saat ini, ada suasana sibuk di dalam, dengan murid dan pelayan yang tak terhitung jumlahnya sedang mempersiapkan diri untuk pertemuan pengenalan keluarga. Di dalam aula, seorang wanita duduk di tengah, mengenakan gaun indah yang memancarkan kemuliaan dalam keanggunannya. Yang paling mencolok adalah kulitnya kencang dan wajahnya cantik. Dia tampak seperti wanita muda berusia 30-an atau 40-an, tetapi 3.000 helai rambut hitam di kepalanya seputih salju, tanpa sehelai rambut hitam pun. Nyonya Fang Hua,
Penguasa istana peri Piao Miao, juga merupakan monster tua yang disebutkan Yubuzu yang telah hidup setidaknya selama 3.000 tahun. Tidak ada aura yang kuat pada dirinya. Dia tampak seperti orang biasa, dengan wajah ramah dan senyum tipis di wajahnya. Berdiri di seberangnya adalah seorang wanita berpakaian putih, sangat cantik. Dia adalah Gu Qingcheng yang dibawa ke Kunlun Wonderland. Ibu Baptis, Anda adalah orang yang sangat berjasa bagi saya saat itu. Di hati saya, Anda adalah saudara terdekat saya. Tidak perlu mengadakan pertemuan reuni keluarga. Gu Qingcheng berdiri di depan Nyonya Fang Hua, wajahnya penuh rasa terima kasih dan ketulusan. Saat itu, dia ditangkap dari bumi oleh seorang biksu jahat di periode Mahayana dan dibawa ke negeri dongeng Kunlun. Tidak lama setelah dia pergi, dia bertemu Nyonya Fang Hua, yang menyelamatkannya dan mengadopsinya sebagai putrinya. Dia telah tinggal di istana peri Piao Miao selama lebih dari setahun untuk berlatih dengan tekun. Nyonya Fang Hua mengadopsinya sebagai anak baptisnya, namun sebenarnya dia sedang melatihnya sebagai penggantinya. Meskipun Gu Qingcheng ingin keluar dan mencari Ye Bufan berkali-kali, dia selalu ditolak. Menurut Nyonya Fang Hua, seseorang harus cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri sebelum diizinkan meninggalkan istana peri Piao Miao. Baru sebulan yang lalu, kultivasinya telah mencapai tahap tengah kesengsaraan. Nyonya Fang Hua tersenyum ramah, seperti yang seharusnya. Sebagai putri baptisku, kamu harus memiliki status formal. Jika tidak, bagaimana kamu bisa mewarisi istana peri Piao Miao di masa depan? Gu Qingcheng buru-buru berkata, Ibu Baptis, Qingcheng tidak pernah memikirkan hal ini. Aku hanya ingin menemukan suamiku sesegera mungkin. Jangan khawatir tentang ini. Nyonya Fang Hua berkata, saya mengadakan upacara pengakuan kali ini untuk mengumumkan kepada dunia dan memberitahu semua orang bahwa Anda adalah putri Nyonya Fang Hua. Ada tujuan lain, yaitu membantu Anda menemukan suami yang hilang. Gu Qingcheng sedikit tertegun, apa maksudnya? Nyonya Fang Hua menunjukkan ekspresi bangga, saya rasa saya masih punya muka di benua Kunlun ini. Ketika semua tamu datang, meminta mereka membantu saya menemukan seseorang bukanlah hal yang mudah. Itu jauh lebih baik daripada Anda pergi mencarinya sendirian. Qingcheng berterima kasih pada Ibu Baptis. Wajah Gu Qingcheng penuh dengan kegembiraan. Jika Nyonya Fang Hua bisa membantu, tentu itu akan 100 kali lebih efisien daripada mencari tanpa tujuan sendirian. Kamu adalah putri ibuku, bukankah sudah menjadi kewajibanku untuk membantumu? Apa yang harus kuucapkan terima kasih? Nyonya Fang Hua berkata dengan ramah, lusa adalah hari pertemuan pengenalan keluarga, turunlah dan persiapkan dengan baik. Ya, Gu Qingcheng setuju dan dengan senang hati meninggalkan aula. Setelah sekian lama berada di benua Kunlun, yang dipikirkannya setiap hari hanyalah Ye Bufan, dan saat reuni akhirnya tiba. Ketika sosoknya menghilang dari pintu toko, senyuman di wajah Nyonya Fang Hua perlahan memudar, dan kemudian cahaya dingin melintas di matanya. Ia bergumam, putriku, tunggulah sedikit lebih lama lagi, aku akan segera bertemu denganmu lagi. Ye Bufan dan yang lainnya datang ke prefektur Tianwu, dan di bawah kepemimpinan Yubuzu, mereka akhirnya tiba di lokasi istana peri Piao Miao. Pada saat ini, istana peri Piao Miao telah mempersiapkan penyambutan, tetapi tidak memperbolehkan siapapun masuk. Istana hanya menyiapkan tempat penyambutan di alun-alun besar di luar sekte. Meskipun mereka tidak dapat memasuki sekte tersebut, tidak ada seorang pun yang hadir mengeluh. Bagaimanapun, status Nyonya Fang Hua terlalu tinggi dan mereka tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Belum lagi para pemimpin beberapa sekte kecil, bahkan para master dari 3 sekte suci utama adalah juniornya, jadi situasi ini tidak dianggap kasar. Ye Bufan dan kelompoknya diundang untuk duduk di kursi paling tengah. Bahkan sebelum mereka duduk, suara tawa meriah sudah terdengar. Kakak Yu, Kakak Ye, cepat sekali kau datang. Begitu kata-kata itu terucap, 3 sosok datang berlari mendekat. Pemimpinnya adalah Su Yong Huang, pemimpin sekte Suantian, diikuti oleh seorang pria dan seorang wanita. Ye Bufan mengenali pria itu. Dia adalah Zhang Qiaochu, yang baru saja berpisah darinya di provinsi Tianluo. Wanita lainnya adalah saat pertama kali aku melihatnya. Dia mengenakan gaun merah dan memiliki 2 kuncir di kepalanya.
Dia benar-benar cantik, namun sudut mulutnya terangkat, dan terlihat kesombongan di matanya. Sekilas, dia adalah wanita yang keras kepala dan tidak menentu. Yang membuatnya heran ialah, meski baru pertama kali bertemu, perempuan itu menatapnya dengan pandangan yang amat tidak bersahabat, bahkan bermusuhan.